Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Daily Friends yang ada di rumah yang lagi nyaksiin Daily TV. Kembali lagi nih ketemu di acara Daily TV episode ke-17. Nah, apa kabar nih semua yang lagi nonton di rumah? Semoga semua yang lagi nonton dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya Nova, saya akan memandu acara hari ini di Daily TV episode ke-17. Nah, untuk para daily friends yang belum tahu nih apa sih Daily TV itu. Nah, Daily TV ini adalah salah satu program dari Armina Daily, semacam webinar yang dilakukan secara online melalui media sosial. Nah, yang mana Daily TV ini akan membahas berbagai macam hal-hal yang menarik tentang tips dan triks, terus ada product knowledge tentang promo-promo yang ada di kantor pusat ataupun tentang info-info yang ada di kantor pusat nih yang saat ini lagi ada, dan info-info viral lainnya. Nah, saya juga mengingatin Daily TV ini tayang 2 kali dalam seminggu setiap hari Jumat jam 2 siang nih kayak yang hari ini lagi tayang. Nah, di sini udah rame nih. Saya lihat dulu nih peserta-peserta yang hadir, mau sapa-sapa sedikit ibu-ibu, bapak-bapaknya nih. Assalamualaikum dari Blora. Assalamualaikum Bu Weni. Dari Timika insya Allah ya. Dari Batu, assalamualaikum semuanya. Wah, udah rame nih. Jangan lupa nih semua yang lagi di rumah, yang lagi nonton Daily TV, boleh di-tag teman-temannya buat ikutan nonton dan join nih Daily TV hari ini. Insya Allah hari ini tuh pembahasannya menarik banget. Nah, jadi sayang banget kalau info-info menarik kayak gini tuh kita nggak share ke orang-orang sekitar kita kayak gitu. Dari Gresik juga ada, dari Blora, dari Bandung. Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, untuk semua Daily Friends di rumah, di mana aja yang lagi nonton acara ini, saya mengingatkan juga supaya tetap menjaga kesehatan di dalam masa pandemi seperti ini, harus menjaga kesehatan, tetap menjaga kesehatannya, mengkonsumsi produk-produk kesehatan, agar kita tetap terjaga kesehatan tubuh kita. Nah, wah udah banyak ya. Oke. Nah, saya mau dengar juga nih untuk Daily Friends yang ada di rumah, untuk advice-nya semua, apakah gambarnya udah bagus, untuk suaranya apakah udah stabil juga, boleh di komentar di kolomnya. Nah, baik, sepertinya udah rame nih dari Pontianak juga, dari Caman, Bekasi, dari Ambon. Nah, alhamdulillah nih udah bagus, udah jelas. Nah, baik. Nah, oke. Iya. Nah, nggak usah berlama-lama lagi nih. Kita mau masuk aja nih langsung ke topik pembicaraan atau topik pembahasan Daily TV hari ini. Di sini saya juga nggak sendirian. Saya bersama bintang tamu yang membantu saya untuk mengupas tentang tema hari ini, yaitu membahas mengenai menjaga agar kulit tetap sehat di musim kemarau. Nah, apalagi kita udah mau masuk musim kemarau seperti ini tuh benar-benar harus memperhatikan kulit kita kayak gitu. Nah, sedikit kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menjaga agar kulit kita itu tetap sehat. Nah, di sini saya punya bintang tamu yang dia seorang beauty advisor, bekerjanya dalam bidang beauty advisor. Beliau asalnya dari Jakarta. Nah, dengan nama Mbak Ratna Dwi Oktaviani. Nah, mungkin biar nggak berlama-lama kita
uh, langsung aja langsung aja kita undang Mbak Ratnanya untuk segera berbincang-bincang di tengah-tengah kita di sini membahas tentang tema kita hari ini. Nah, coba saya lihat dulu Mbak Ratnanya. Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak Ratna. Halo, Waalaikumsalam Mbak Nova. Aduh, cantik banget. Sama Mbak Nova juga cantik. Nah, apa kabar nih Mbak Ratna? Baik Mbak. Alhamdulillah, aku baik-baik. Gimana untuk Mbak Nova? Keadaannya baik juga kah? Alhamdulillah. Iya, boleh sedikit cerita mungkin kegiatan sehari-harinya Mbak Ratna nih apa nih? Kalau untuk kegiatan sehari-harinya, aku bekerja di beauty advisor dari salah satu produk kecantikan yang ada di Jakarta. Jadi otomatis saya udah harus tahu perawatan kulit, bagaimana untuk tentang kecantikan gitu. Wah, pas banget nih. Kita mau kupas-kupas sedikit tentang masalah kulit, apalagi bintang tamu seorang beauty advisor nih, kayaknya udah paham bener lah ya tentang kulit. Sedikit juga mungkin masukan buat saya dan semua daily friends yang ada di rumah, mau bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya tuh kayaknya bakalan dapat manfaat yang banyak nih dari pembahasan kita hari ini. Nah, untuk Mbak Ratna, berarti setiap hari kerja ya? Iya, untuk setiap hari aku kerja. Iya, betul. Tuh, berarti kalau memang mengharuskan tetap keluar rumah, berarti Mbak Ratna juga harus tetap ini ya, keep healthy gitu ya, jaga kesehatannya, keluar rumah juga dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19 gitu kan, harus pakai masker, seperti itu ya, kita menjaga diri kita juga ya. Iya, betul Mbak Nova. Untuk customer-customernya Mbak Ratna juga gitu kan. Nah, mungkin langsung aja nih Mbak Ratna, kita boleh kupas-kupas tentang kulit kering kayak gitu. Nah, yang mau saya tanyakan nih sedikit nih ke Mbak Ratna nih, kira-kira menurut Mbak Ratna tuh kulit kering itu apa penyebabnya atau kenapa kulit itu bisa menjadi kering? Kalau untuk kulit mengapa jadi bisa kering, itu faktornya ada banyak. Faktornya itu otomatis dari faktor eksternal sama faktor internal. Kalau faktor eksternalnya itu biasanya sering terkena paparan sinar matahari, jarang memakai moisturizer dalam keseharian beraktivitas kita. Nah, itu akan membuat kulit kering. Kalau untuk faktor internalnya, kita harus banyak-banyakin minum air mineral, air putih, dibantu support, harus makan buah-buahan yang harus banyak vitamin C-nya juga, iya, sayuran juga. Nah, itu yang membuat faktor kulit kita itu akan semakin sehat, tetap sehat dan lembab. Kalau misalkan setiap harinya kita tidak mementingkan makan buah-buahan atau sayuran, dan setiap harinya tidak mementingkan kita harus memakai moisturizer, kita kan setiap hari harus pasti terkena paparan sinar matahari, sinar UVA, ultraviolet aging dan ultraviolet burning. Otomatis kulit kita akan semakin kering dan akan menyebabkan permasalahan kulit yang semakin banyak, kayak seperti kulitnya tidak merata, terus munculnya flek hitam gitu. Iya, betul banget. Dan air putih itu menurut saya juga sangat penting banget dikonsumsi ya Mbak Ratna ya, karena dia menyeimbangkan betul gitu, dan buah, sayur, gak lupa juga. Dan mungkin kita memakai produk-produk untuk melindungi kulit seperti itu ya Mbak Ratna ya. Iya. Menurut Mbak Ratna nih, kira-kira tanda-tanda kulit yang nggak sehat itu tuh gimana Mbak Ratna? Menurut Mbak Ratna? Kalau menurut aku untuk tanda-tanda kulit yang nggak sehat, untuk permukaan kulitnya otomatis pada saat kita pegang itu ada permukaannya itu sangat kasar. Nah, kulitnya otomatis itu akan kering. Nah, telah muncul tanda-tanda penuaan dini seperti kayak munculnya garis halus, kerutan, atau warna kulitnya tidak merata, itu sudah termasuk kulit yang tidak sehat gitu. Makanya setiap harinya kita harus mementingkan pemakaian pelembab setiap hari, mengkonsumsi vitamin ataupun banyakin minum air putih.
seperti itu. Oh iya, betul banget. Berarti mungkin dari kita ngelihat aja tuh bisa kelihatan kalau udah ada kerutan atau Iya, misalnya kulit nggak rata gitu ya Mbak nggak ya. Itu rata. salah Untuk satu paling basically-nya sih ketika dipegang itu permukaannya itu sangat kasar gitu. oh, Jadi tidak halus, tidak kenyal. Nah, itu sudah termasuk tanda-tanda kulit yang tidak sehat sih sebenarnya, yang iya. akan memunculkan permasalahan kulit yang lebih banyak gitu. Oke, wah baik-baik. Nah, menurut Mbak Ratna lagi nih, Mm-hmm. bagaimana sih cara perawatan seperti itu kali ya untuk mengatasi kulit kering di tengah Mm-hmm. musim kemarau? Apalagi kan musim kemarau ini kan kita nggak tahu ya cuacanya tuh bisa tiba-tiba terik banget kayak gitu. Mm-hmm. Dan kalaupun ada angin, anginnya kayaknya rasanya tuh panas gitu, hardang gitu Mbak. Mm-hmm. Nah, Kalau gimana untuk caranya merawat kulitnya itu agar tetap terjaga gitu Mbak? Untuk mengatasinya, setiap harinya kita harus memakai moisturizer yang siang dan malam itu harus pasti untuk pemakaian moisturizer, dan jangan lupa memakai sunblock. Nah, sunblock itu otomatis yang sudah ada SPF-nya itu untuk melindungi supaya kulit kita itu ada perlindungan untuk melindungi dari sinar UVA dan UVB. Nah, UVA itu adalah ultraviolet aging dan UVB itu ultraviolet burning yang akan menyebabkan kulit kita itu akan kebakar ataupun terjadinya tanda-tanda penuaan dini atau garis halus dan kerutan. Nah, untuk internalnya kita harus benar-benar fokus banyakin minum air putih, terus juga harus minum-minum vitamin juga, vitamin suplemen yang membuat kulitnya juga akan lebih sehat juga gitu. Mungkin dibantu dari dalam gitu ya Mbak ya, biar agar tetap betul. Jadi kalau dari sisi Mbak Tiara kan pekerjaannya kan di bidang beauty advisor nih, berhubungan dengan skincare seperti itu ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak Ratna, kandungan produk skincare yang bagus untuk merawat kulit itu gimana Mbak? Untuk merawat kulit kering kayak gitu terutama. Kalau untuk kandungannya itu harus yang banyak yang terdiri dari bahan-bahan herbal pastinya. Karena kalau misalkan sudah ada produk yang sudah ada herbalnya itu sangat bagus ya untuk kulit kita. Terus ada kolagen. Kolagen itu sangat penting untuk kulit yang kering, dan fungsinya adalah untuk menyalakan kulit. Nah, itu sangat perlu banget untuk untuk kulit kita. Kolagen, bahan herbal, terus juga yang tidak ada bahan-bahan chemicalnya ataupun yang ada silikon atau paraben, itu tuh sangat bagus. Jadi hindari yang ada skincare, kan masih banyak ya produk yang misalnya ada silikon atau paraben, dan kita harus mementingkan produk yang memang benar-benar kandungannya itu herbal, alami gitu. Jadi membuat kulitnya kita juga semakin lebih bagus gitu. Jadi dengan kandungan-kandungan herbal tadi tuh membantu kita juga ya untuk merawat kulit untuk agar tidak kering seperti gitu ya. Mungkin sehari-harinya itu kalau misalnya beraktivitas dari luar, benar-benar harus perhatiin mukanya tuh harus bersih, pulang dari kerja cuci muka, mungkin pakai step-step skincare-nya kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau harus serangkaian sih. Iya betul, harus stepnya sesuai gitu ya. Kalau cewek-cewek mah insya Allah paham. Iya. Kalau sedikit bicara tentang herbal tadi nih Mbak Ratna, sebutkan untuk kandungan-kandungan bahan herbal seperti ada kolagen tadi, terus kemudian apa tadi Mbak? Kolagen dan bahan-bahan herbalnya. Nah, kita juga di sini itu di Armina Daily ini ada sabun namanya Mbak, sabun Daisa. Nah, sabun Daisa kita ini tuh juga terbuat dari bahan-bahan herbal. Ada kandungan kolagennya, olive oil, extract rice. Nah, mungkin itu juga bisa membantu ya Mbak ya untuk menjaga. Itu sangat membantu sih. Agar itu bahan-bahan herbal.
Jadi mungkin kalau dipakai step skincare dengan baik, lalu mungkin mencuci muka pakai sabun Daisa juga akan lebih membantu untuk merawat kulitnya tuh agar tetap lembab seperti itu ya Mbak Ratna. Iya betul. Nah, mau nanya lagi nih, masih banyak yang pengen ditanya. Jadi di musim kemarau seperti ini nih Mbak Ratna, itu kan nggak cuma bikin kulit kita tuh terasa kering, terasa kayaknya tuh gatel gitu, karena kering itu kan pasti dia kayak apa sih pecah gitu ya, apa sih mengelupas seperti itu. Nah juga pas saat kita keluar rumah tuh juga cuaca nggak bagus, cuacanya tuh nggak bagus, maksudnya kayak misalnya terik banget atau sinar mataharinya tuh benar-benar terang banget, anginnya tuh panas seperti itu. Nah, menurut Mbak Tiara tuh Mbak Ratna sebaiknya apa yang perlu kita siapkan agar kulit kita tuh terlindungi dari polusi-polusi udara gitu, sinar matahari seperti itu, Mbak. Kalau untuk terlindungi, tadi aku bilang harus rajin pemakaian sunblock ya. Sunblock, terus sunblock yang sudah ada SPF-nya sesuai dengan takarannya sih. Ada kan kita kan ada SPF 15, ada yang SPF 20 gitu. Nah, terus juga kalau misalkan banyak-banyakin pakai pelembab juga. Terus setiap kita habis beraktivitas, otomatis kita harus bersihin dulu kulitnya dari mulai sabun cuci muka, terus step yang selanjutnya dari toner, emulsion, serum sampai ke pelembabnya. Jadi walaupun kita aktivitas sebanyak apapun, seterik apapun matahari itu tuh bersinar, nah otomatis kulit kita juga akan terlindungi, terus juga tetap ternutrisi sama pelembab yang kita pakai setiap harinya, karena kita sudah melakukan step-step dengan benar dari awal sampai akhir. Otomatis kulit kita itu akan tetap kulitnya lebih sehat walaupun di musim kemarau pun ataupun sinar matahari yang sangat terik-teriknya gitu. Jadi harus lebih mentingin, harus lebih lihat juga sih kondisi sekitar sama kebutuhan kulit kita gitu. Ya betul banget sih saran dari Mbak Ratna ini. Nah, berarti penting juga kita memilih skincare yang tepat seperti itu ya Mbak ya, memilih kandungan-kandungan yang ada di dalam skincare agar saat kita pakai juga menjadi efek baik ke kulit kita gitu ya, agar kulit kita tuh dengan baik, menutrisi juga, melembabkan seperti itu. Nah, tadi juga udah Mbak Ratna jelasin kalau untuk menjaga kulit agar tetap lembab itu kita bisa mengkonsumsi suplemen seperti itu, makan buah dan sayur dengan seimbang, jadi tetap lembab dari dalam, dan dari luarnya kita juga menggunakan produk-produk skincare seperti moisturizer, sunscreen, jadi perlindungannya tuh double gitu ya Mbak ya. Iya betul. Nah, tadi berarti menurut Mbak Tiara kulit kering itu adalah salah satu tanda-tanda penuaan dini, benar seperti itu ya Mbak ya? Iya benar. Karena kalau misalkan kulit kita kering, otomatis banyak banget permasalahan kulit yang lainnya akan muncul gitu. Karena kalau kulitnya kering, otomatis moisture barrier atau lapisan terluar kulit itu tidak terlindungi, sedangkan matahari, polusi itu akan merusak lapisan terluar kulit kita, dan itu akan menyebabkan masalah-masalah kulit yang lainnya itu akan muncul seperti flek, terus garis halus, kerutan. Jadi sangat penting untuk menjaga kulit dari sedini mungkin adalah untuk melembabkan kulit supaya kulit kita itu tidak kering gitu. Oke, mantap banget nih. Berarti kita tuh benar-benar harus aware sama diri kita juga, memperhatikan kulit, nggak hanya wanita, pria pun juga benar-benar harus memperhatikan kondisi kulitnya agar karena mungkin UVA dan atau UVB seperti itu ya Mbak. Betul, karena laki-laki pun juga harus mementingkan juga ya untuk kondisi kulitnya, apalagi kadar sebum minyak pria itu lebih banyak daripada wanita, yang akan menyebabkan banyak komedo, banyak pori-pori ataupun jerawat. Jadi sangat penting banget untuk pria atau laki-laki setelah beraktivitas juga harus lebih banyak
menggunakan facial foam atau sabun cuci muka supaya kadar minyak atau misalkan debu kotoran itu terangkat, sel-sel kulit matinya juga terangkat gitu. Jangan lupa juga pakai moisturizer atau pelembab supaya kulit atau kelembapannya itu juga terjaga gitu. Mantap banget. Jadi ya penting banget untuk memakai rangkaian skincare-nya dengan tepat, memilih dengan bahan-bahan dasarnya tuh yang herbal seperti itu, yang mungkin nggak terjadi juga kerusakan karena kandungan-kandungan skincare yang mungkin nggak ada dari kandungan-kandungan herbal seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan lain dari Mbak Ratna terkait tentang kulit kering, atau mungkin ada lagi masukan atau saran seperti itu buat kita share gitu Mbak tentang perawatan kulit. Nah, kalau untuk sarannya sih sama seperti yang tadi awal kita bicarain, harus terus menjaga kulit kita dari sedini mungkin, karena kalau kita menjaga dari sedini mungkin itu adalah aset buat kedepannya. Kenapa? Kalau benar aset buat kedepannya. Kalau misalnya kulit kita kering, lembab, kenyal, karena kita kan tidak terpatok dengan usia ya, karena kalau umur 20 tahun aja atau 30 tahun aja kalau kulit kita tidak jaga, itu akan terlihat dari garis halus dan kerutannya. Jadi sekarang tidak terpatok dengan umur, tapi lebih ke banyak yang permasalahan kulit di umur 20 tahun aja sudah terjadi garis halus dan kerutan. Jadi makanya dari sedini mungkin itu sudah harus menjaga kelembapan kulit. Jadi harus pemakaian pelembab, moisturizer, paling penting sih. Terus juga harus sabun cuci muka setiap hari setelah beraktivitas, karena kan polusi, debu, atau sisa-sisa make up juga harus benar-benar diangkatnya itu maksimal sampai deep ke dalam. Karena kalau misalkan kita setelah habis make up kita tidak membersihkan dengan benar, itu akan menyebabkan sel-sel kulit mati itu akan menumpuk dan akan terjadinya jerawat atau misalkan pori-pori tersumbat gitu. Jadi harus benar-benar dilihat dari sebasic mungkin, dari mulai pembersihan make upnya, sabun cuci muka sampai ke pelembabnya. Terus jangan lupa harus setiap harinya pemakaian sunscreen atau sunblock yang sudah ada SPF-nya yang melindungi dari sinar UVA dan UVB, supaya tidak menjadikan kulit kita itu warna kulitnya tidak merata, gelap, terus munculnya bintik-bintik hitam gitu, dan akan mengakibatkan juga garis halus dan kerutan gitu. Jadi lebih care sama diri kita sendiri, dari kulit, terus juga dari kesehatan. Harus banyakin air mineral, makan buah-buahan dan suplemen juga gitu. Iya benar. Dan bahan-bahan herbal itu juga sangat penting buat kita itu karena apa? Dari kayak ginger water, terus olive oil juga. Terus itu sangat bagus sih. Itu sangat bagus banget buat kulit kita. Jadi harus benar-benar mentingin sih setiap harinya pemakaian pelembab gitu. Betul banget, apalagi sekarang kan mungkin lapisan ozon kita yang udah mulai tipis ya Mbak ya. Jadi saran dari ultraviolet itu benar-benar langsung nembak ke kulit seperti itu. Iya, harus ada perlindungan juga gitu. Nah, dari saran-saran dari Mbak Ratna ini tadi banyak banget juga menyebutkan bahan-bahan herbal yang insya Allah juga semua yang Mbak Ratna sebutin tadi, ada olive oil, kolagen, itu semua insya Allah ada nih Mbak di produk kita di Armina Daily yang tadi saya sebutkan. Sabun batang Daisa. Sabun batang Daisa ini itu terdiri dari bahan-bahan herbal. Nah, bahan-bahan herbalnya ada olive oil, ekstrak rice, dan kolagen. Nah, itu kan membantu agar kulit kita itu tetap lembab, tetap terjaga kelenturan kulitnya, meratakan warna kulit seperti itu. Dan mungkin dia akan membantu membunuh bakteri penyebab jerawat seperti itu. Nah, gimana kalau kita ajak join nih Mbak Daily Friends kita nih yang mau tanya-tanya ke Mbak Tiara seputar kulit, boleh ya? Boleh. Nah, boleh. Saya cari dulu nih Mbak, kira-kira nih, sebentar saya bacain dulu. Nah, Assalamualaikum Ibu Nai Siti Maisaroh. Nah, ini mau nanya Mbak, kalau terlanjur kering kulitnya sebaiknya perawatannya gimana? Jadi kulitnya tuh udah terlanjur kering. Jadi menurut Mbak Ratna perawatannya itu yang baik seperti apa?
Kalau untuk sudah terlanjur kering itu sebaiknya seperti apa, sama sih, harus pemakaian pelembab, tapi disarankan juga harus memakai perawatan mingguan karena kan kita ada perawatan daily, ada perawatan weekly ya. Perawatan mingguan itu seperti masker, harus pemakaian masker seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Karena apa? Karena fungsinya masker itu kan untuk melembabkan juga sama memperkecil pori-pori juga. Terus juga disarankan juga banyakin minum air putih juga Ibu, karena kan setiap seiring berjalannya usia itu akan kadar air kita itu akan berkurang. Jadi otomatis dari internalnya harus banyakin minum. Dan yang tadi aku sarankan, perawatan mingguan juga sangat penting, jangan mementingkan hanya setiap hari aja. Kalau untuk perawatan mingguan harus scrubbing seminggu sekali, fungsinya itu adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, setelah scrubbing harus pemakaian masker. Kenapa harus di scrubbing? Karena kalau sel kulit mati menumpuk, otomatis pelembab atau moisturizer yang Ibu pakai itu nggak gampang meresap sampai lapisan dalam kulit. Jadi otomatis harus diangkat dulu tuh sel kulit matinya. Setelah itu baru pemakaian masker untuk memperkecil pori-pori. Setelah itu baru deh perawatan setiap harinya kayak dari toner, pelembab atau serum. Yang paling penting itu si serum sih, karena kalau serum itu bekerja sampai lapisan dalam kulit. Jadi terusin aja pemakaian perawatan daily, tapi Ratna sarankan harus pemakaian mingguan juga. Sama banyakin minum air putih, karena sering berjalan waktu kulit kita pasti itu akan kering. Gitu. Biar dia terhidrasi. Iya, betul. Air. Nah, ada lagi nih Mbak Ratna, mau nanya lagi. Moisturizer yang bagus dan yang aman itu bagaimana Mbak kira-kira menurut Mbak Ratna? Kalau moisturizer yang bagus dan aman, yang otomatis harus pakai bahan-bahan herbal yang tadi aku bilang. Tidak ada bahan-bahan chemicalnya seperti paraben atau silikon. Jadi itu yang sangat aman dan yang pastinya sih produk yang memang bisa untuk dipakai untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui. Gitu. Yang penting herbal itu juga sangat bagus sih intinya gitu. Berarti pas mau beli sesuatu yang moisturizer dilihat dulu ya komposisinya, ada bahan-bahan semikalnya gitu. Mungkin pemilihan komposisinya dipilih dari yang lebih herbal seperti itu ya Mbak. Iya, benar. Nah, oke. Kira-kira ada lagi nggak nih Daily Friends yang mau bertanya? Sebentar ya. Dulu. Oke. Insya Allah nih udah cukup nih membahas mengenai tentang pedulinya kulit di tengah musim kemarau. Manfaat yang udah Mbak Ratna share ke kita hari ini bisa kita ambil banyak manfaatnya. Iya. Aplikasikan juga untuk diri kita untuk menjaga kulit kita agar tidak kering gitu ya di musim kemarau ini. Nah dan untuk Mbak Tiara juga semoga tetap saya salah sebut terus namanya. Untuk Mbak Ratna juga tetap menjaga kulitnya agar lebih selalu baik. Amin. Nah, sebentar ya Mbak. Oke. Yeah. Nah, untuk apabila ada kritik atau saran dan pertanyaan yang mau ditanyakan lagi, boleh semua tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Dan untuk Mbak Ratna nih, terima kasih banget waktunya. Sama-sama. Di sini di Daily TV udah membagi tips dan triksnya, manfaat-manfaatnya seperti itu. Nah, mungkin mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain hari dengan pembahasan-pembahasan yang menarik gitu ya Mbak Ratna ya. Iya, Mbak Nova, makasih banyak. Tetap sehat selalu ya Mbak Ratna. Iya Mbak, makasih. Mbak Nova juga harus tetap pemakaian masker. Kita tetap patuhi protokol COVID-19. Iya. Kita masih di new normal, nggak seperti dulu lagi seperti itu. Betul. Oke, Mbak Tiara, Mbak Ratna, terima kasih banyak waktunya ya. Iya, sama-sama Mbak. Berjumpa kembali di lain kesempatan.
Assalamualaikum. Nah, Daily Friends, tadi kita udah sedikit berbincang-bincang nih dengan Mbak Ratna tentang menjaga agar kulit tetap sehat di musim kemarau. Beberapa yang saya tangkap tadi tentang di pembahasan yang tadi itu artinya kita harus benar-benar memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan pada kulit kita. Jadi saat kita mau keluar, kita mau kerja seperti itu, kita benar-benar harus memakai mungkin seperti moisturizer, sunblock atau sunscreen dengan proteksi yang tinggi seperti itu agar kulit kita itu tidak rusak atau tidak kering. Dan nggak lupa juga kita harus mengisinya dari dalam gitu, maksudnya memberikan suplemen seperti memakan buah, sayur, air putih yang cukup, mungkin bila perlu yang meminum vitamin-vitamin kulit seperti itu. Dan nggak lupa juga memilih skincare atau proteksi untuk kulit tuh dari bahan-bahan herbal. Nah, tadi juga saya udah sedikit sebutkan kalau di Armina Daily itu kita juga punya sabun batang daisa. Nah, dengan memakai rutin sabun batang daisa, insya Allah tuh membantu Daily Friends semua agar kulitnya itu tetap bersih seperti itu. Jadi kalau misalnya Daily Friends pulang dari kantor atau dari mana, pas pulang ke rumah, membersihkan kulitnya, membersihkan wajahnya dengan alat-alat skincare dulu, lalu dibasuh dengan daisa sabun batang, mungkin dipakai 2 kali sehari, pagi dan malam, insya Allah kulitnya akan tetap lembab. Nah, demikian sedikit pembahasan kita hari ini tentang menjaga kulit agar tidak kering atau tetap sehat di tengah musim kemarau ini. Jangan lupa saya mengingatkan untuk semua Daily Friends yang lagi nonton untuk men-share video-video yang ada di Daily TV, video-video yang bermanfaat, di-share kepada sanak saudara, kepada teman-teman. Mungkin dengan info-info yang baik kita jadi peduli terhadap sesama. Nah, sedikit juga saya menghimbau kepada seluruh Daily Friends yang lagi menyaksikan acara hari ini, sedikit himbauan terkait tentang larangan melakukan penjualan di marketplace sesuai dengan kode etik Armina Daily. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya, kami dari Armina Daily ingin menyampaikan bahwa di dalam kode etik yang berlaku saat ini serta himbauan dari APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, menyatakan bahwa para mitra tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan produk Armina Daily melalui platform marketplace. Nah, jadi alangkah baiknya tuh kita bersama-sama menjalankan aturan yang telah ada agar tercipta iklim usaha yang sehat dan menguatkan ekonomi seluruh masyarakat. Nah, begitu ya Ibu-Ibu, insya Allah dengan menjalankan peraturan yang ada, memahami atau melakukan peraturan-peraturan dan himbauan dari APLI, insya Allah kita juga menjalani usahanya tuh dengan tenang, dengan senang seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengingatkan untuk Daily Friends, untuk episode Daily TV selanjutnya, tetap menyaksikan Daily TV di fanpage-nya Armina Daily dan channel YouTube-nya Armina Daily Indonesia. Jangan lupa nanti 2 minggu lagi akan ada Daily TV lagi dengan topik dan pembahasan yang lebih menarik insya Allah tentunya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Dari saya ada kurang dan lebihnya, salah-salah kata karena baru pertama kali menjadi host menggantikan Mas Eril. Mungkin biar ada wajah baru, nuansa baru nih, biar nggak Mas Eril terus nih yang jadi artis.
Nah, saya minta maaf kepada seluruh penonton jika ada kekurangan dalam pembahasan saya, dalam pemaduan acara saya hari ini. Mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Armina Daily, Healthy Beauty Future.